Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmawati Putri. Saya mengajar di SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu, mengapu pembelajaran bahasa Indonesia, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan nomor induk 2518-6906-02176. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Boleh untuk ketua kelasnya dipimpin doa? Attention. Please. Let's pray together. Begin. Greet to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada diri kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Boleh berdiri dulu? Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Ya.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya kalau begitu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa saja? Kakak, Bapak Sari, Tias. Oke, sebentar. Kemana? Izin Bu. Izin. Tiga-tiganya izin? Ya, Oke. Ada lagi? tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau begitu. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya itu tentang apa? Ya, Fatir, boleh. Masih ingat gak teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi merupakan teks yang menunjukkan atau melaporkan Ya. objek, suasana, perasaan, atau tempat secara detail menyatakan. Oke, keren. Ada lagi yang lain yang masih ingat tentang apa? Ya, Galang, apa? Ciri-ciri teks deskripsi. Oh iya, betul. Ya, jadi pada minggu kemarin kita telah mempelajari teks deskripsi, pengertian teks deskripsi dan ciri umum teks deskripsi. Ya, gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, ya, Ibu ada pretest untuk kalian, ya. Ini pretest tentang materi yang akan kita pelajari, ya. Guna pretest ini agar Ibu atau kita semua tahu capaian diri kita sampai mana, ya. Ibu bagikan satu orang satu, ya. Lima, ya. Boleh dibagikan satu-satu. Oh, lebih. Oh, itu. Ya. Nih, silakan dikerjakan. Apakah sulit soalnya? Coba dicoba diisi dulu, ya. Apakah sudah? Belum. Ya, silakan dilanjut.
Bagaimana? Sudah selesai? Oke, ditunggu lagi. Silahkan. Oke, yuk. Sudah selesai? Sudah. Oke, kumpulkan. Boleh? Oke. Ya, boleh digabung. Oke, sudah semua ya? Ibu akan periksa dulu sebentar ya. Oke, ini sebagian ada yang sudah mampu memahami, ada yang belum ya. Gak apa-apa, nanti kan kita di sini kita belajar ya. Ibu akan membagikan ya. Ibu akan membagikan menjadi beberapa kelompok ya. Hasil dari aplikasi. Oke ya, Ibu sudah memeriksa hasil pretest kalian ya.
Jadi pretest ini akan nantinya itu melihat pencapaian kita sudah sampai mana, pengertian kita terhadap materi yang nanti akan kita bahas itu sampai mana ya. Nah, Ibu akan membagi menjadi 2 kategori. Ya, kategori pertama perlu bimbingan, kategori kedua ada mahir ya. Tadi Ibu sudah membagikan menjadi 4 kelompok, 2 masuk ke dalam kategori perlu bimbingan, 2 masuk ke dalam kategori mahir begitu ya. Nah, nanti akan Ibu bagikan kelompoknya. Sekarang kita akan memasuki ke materi ya. Materi hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang apa? Teks deskripsi. Masih tentang teks deskripsi ya. Tetapi kalau minggu lalu kita membahas pengertiannya dan ciri umumnya, sekarang kita akan membahas struktur teks deskripsi ya. Sekarang kita akan bahas struktur teks deskripsi ya. Ada apa saja struktur teks deskripsi? Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan ya. Jadi struktur teks deskripsi ini ada 3 ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada definisi umum. Deskripsi umum adalah struktur teks deskripsi yang memuat definisi secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Pada bagian ini, penulis memberikan informasi mengenai objek secara luas ya, seperti nama tempat dan deskripsi umum suatu objek, begitu ya. Jadi definisi umum ini biasanya memperkenalkan secara luas dulu objek tersebut atau apa ya. Entah itu namanya, entah itu asal-usulnya dari mana, begitu ya. Adanya di dalam bagian definisi umum. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, kita cek dulu ya. Oh, terlalu lanjut. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian adalah struktur teks deskripsi yang memuat deskripsi secara terperinci ya, dan menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan. Seperti ciri khas ataupun daya tarik yang dimiliki objek. Nah, pada bagian deskripsi bagian ini ya, biasanya penulis itu menuliskan secara detailnya, terperincinya ya. Jadi yang bagian paling jelasnya itu ada di dalam deskripsi bagian ya. Biasanya isinya itu ada ciri-cirinya ya tentang suatu objek tersebut atau ciri khasnya yang dimiliki objek tersebut dan tidak dimiliki objek yang lain. Nah, terus karena di sini secara terperinci sudah pasti akan menjelaskan secara jelas begitu ya. Lanjut, terakhir ada simpulan. Simpulan merupakan pernyataan umum dari penulis teks deskripsi tentang benda atau sesuatu yang dideskripsikan. Pada bagian ini, penulis biasanya memberikan kesan terkait objek yang dideskripsikan secara subjektif. Subjektif itu apa? Subjektif itu pendapat atau pandangan orang yang berbeda-beda. Ya, jadi yang penulis itu adalah kesan dirinya terhadap objek tersebut. Entah itu kesan baik, entah itu kesan yang kurang baik. Kalau kesan baik bisa jadi promosi, ya. Terus kalau misalkan kesan kurang baik, bisa juga saran atau masukan untuk objek tersebut. Begitu ya. Jadi simbol itu kesan dari penulisnya, ya. Paham sampai sini? Oke. Ibu ada
contoh. Pantai Karanghau. Ada yang tahu Pantai Karanghau? Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, ya. Karanghau ini ada di Cisolok Pelabuhan Ratu. Ya, pasti kalian pernah piknik ya bersama keluarga ke Karanghau ya. Pantai Karanghau. Nah, ini ada teks deskripsi tentang Pantai Karanghau. Ya, boleh dibacakan. Robi, boleh bacakan. Tungku dalam bahasa Sunda. Hau berarti tungku. Formasi batu karang ini menambah keunikan dan daya tarik pantai ini. Selain keindahan alamnya, Pantai Karanghau juga dikenal dengan mitos-mitos yang melingkupinya. Salah satu mitos yang terkenal adalah tentang Nyi Roro Kidul, suatu pantai selatan. Konon Nyi Roro Kidul sering muncul di Pantai Karanghau dan menjadi penjaga laut selatan. Mitos ini mendapat nuansana mistis dan sakral di pantai ini, membuatnya semakin menarik bagi wisatawan yang menyukai cerita legenda. Oke ya. Terima kasih ya Robi sudah membacakannya. Nah, menurut Robi, bagian ini itu termasuk ke dalam struktur teks deskripsi yang bagian mana? Apa kurang kencang? Definisi umum. Kenapa dikatakan definisi umum? Menjelaskan secara luas. Tentang apa secara luasnya? Pantai Karanghau. Apakah benar? Kita cek ya. Sini kan belum ada namanya nih. Kita cek. Betul ternyata definisi Karanghau. Ya, tepuk tangan untuk Robi. Ya. Jadi betul kata Robi ya. Bahwa pada paragraf ini termasuk ke dalam definisi umum. Dan kenapa dikatakan definisi umum? Karena terdapat penjelasan secara luas ya untuk Pantai Karanghau ini betul. Ada lanjut ya bagian selanjutnya. Nah, di ini juga sama ya, nanti tebak juga. Ini masuk ke dalam bagian mana? Boleh Jira dibacakan yang kencang. Pantai Karanghau memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Ya. Pasir putih yang halus, ombak yang tenang, dan hamparan laut biru yang luas menjadi daya tarik utama pantai ini. Selain itu, formasi batu karang yang unik menambah keindahan pantai ini dan menjadi latar belakang yang fungsional untuk berfoto. Berbagai aktivitas wisata dapat dilakukan di Pantai Karanghau. Anda dapat berenang, bermain pasir, atau sekadar berjalan-jalan menikmati keindahan pantai. Bagi yang menyukai kegiatan yang lebih menantang, berselancar adalah pilihan yang tepat karena ombak di pantai ini cukup besar dan menantang. Selain itu, Anda juga bisa menikmati keindahan matahari terbenam yang memukau di Pantai Karanghau. Oke ya. Nah, menurut Jira, ini bagian struktur teks deskripsi yang mana? Deskripsi bagian. Kenapa bisa dikatakan deskripsi bagian? Karena di dalam teks tersebut terdapat ciri-ciri yang terperinci. Oke, katanya terdapat ciri-ciri terperinci. Apa aja Jira di sini katanya? Nih ada berenang, bermain pasir, dan sekedar berjalan-jalan. Coba kita cek ya, apakah jawaban Jira betul atau tidak. Betul, ternyata deskripsi bagian. Oke. Nah, jadi pada bagian ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Dan kata Jira tadi katanya berisikan ciri terperinci. Ya, jadi di sini dijelaskan lagi ya. Kalau semisal kita ke Karanghau, nih berbagai aktivitas wisata dapat dilakukan di Karanghau ya. Entah itu kita mau foto-foto, entah kita mau makan bersama keluarga di pinggir pantai, entah itu bisa bermain pasir, dan yang lebih menantang lagi bisa berselancar begitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam ciri-ciri atau penjelasan secara terperinci ya. Makanya bisa dikatakan deskripsi bagian gitu ya. Oke, yang ini sekarang boleh Dimar dibacakan. Yang keras Dimar. Pantai Karanghau dapat dicapai dengan mudah dari berbagai kota di Jawa Barat. Jika Anda berangkat dari Jakarta, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi
transportasi umum. Perjalanan dari Jakarta ke Pantai Karangnawung memakan waktu sekitar 4 sampai 5 jam melalui jalur darat. Dari Sukabumi, perjalanan menuju Karangnawung hanya memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Oke, ya. Nah, sekarang menurut Dimar, termasuk ke dalam struktur teks deskripsi yang mana? Simpulan. Kenapa? Oh, karena terdapat kesan di dalamnya. Kita cek ya, apakah jawaban Dimar benar atau tidak. Betul ya, simpulan. Tepuk tangan untuk Dimar ya. Terima kasih Dimar ya. Jadi, pada bagian ini termasuk ke dalam simpulan ya, teks deskripsi ya. Kata Dimar ada kesan ya, mungkin kesannya yang didapat ini adalah kesan bagaimana perjalanan menuju ke pantai Karangnawung, bisa sampai 4 sampai 5 jam, atau kalau dari Sukabumi lebih dekat 2 sampai 3 jam saja begitu ya. Barangkali kalian punya sanak saudara yang dari luar Sukabumi, kalian bisa memberitahu kesannya bahwa dari Sukabumi ke sini itu 2 sampai 3 jam saja begitu ya. Oke ya. Nah, setelah ini Ibu sudah melihat ya beberapa anak mampu menentukan ya struktur atau bagian-bagian struktur teks deskripsi. Kayak tadi dari Robi sudah tahu bagaimana menentukan yang mana termasuk ke dalam definisi umum ya. Zira bisa menentukan ternyata teks tersebut definisi bagian, dan Dimar juga mampu mengetahui bahwa yang terakhir itu simpulan begitu ya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah melakukan pretest ya. Nah, yang tadi Ibu sudah sebutkan bahwa kita sudah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil pretest kita. Tadi ya kalian tadi ya. Begitu. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan kelompok-kelompoknya ya. Nanti kalian boleh langsung bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Adli, Akbar, Berliana, Lindsay, dan Desra ya. Kelompok 2, ada Faik, Fatir, Galang, Aidah, dan Clara. Kelompok 3, ada Dimar, Robi, Zikra, Peggy, Kaida. Kelompok 4, ada Dafardi, Resta, Rizda, Sila, dan Maulida ya. Silahkan kalian silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian ya. Silahkan. Kursinya boleh mejanya disatu-satukan. Boleh, silahkan. Bagaimana? Sudah menjadi beberapa kelompok sudah? Ya. Kelompok 1 Cung mana? Oke, kelompok 2? Oke, 3? 4? Sip. Ya, jadi totalnya ada 4 kelompok. Sebelum Ibu melanjutkan ya, sebelum Ibu melanjutkan tugas kelompoknya, Ibu ada ice breaking ya. Biar kita semakin semangat ya. Dengarkan Ibu dulu ya, baru nanti kita nyanyi bersama-sama, oke? Begini, lihat. Nanti hitungannya 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan.
tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Gitu Kak siap? Ya. Boleh berdiri dulu. Oke ya. Ibu hitung ya, tadi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Lumayan ya, tangannya sudah digerak-gerakkan ya untuk melanjutkan tugasnya ya. Sudah dirilekkan tangannya. Jadi ibu ada amplop misteri ya untuk beberapa kelompok. Amplop misterinya ada 4. Sini ya. Ibu akan bagikan satu-satu, nanti ibu beri instruksi ya. Ini untuk kelompok 1 misterinya, amplop misterinya ya. Jangan dulu dibuka, nanti kita buka bersama-sama. Ini ada lemnya. Kelompok 2, di sebelah mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Ini amplop misterinya, nanti kita buka bareng-bareng ya. Kelompok 3. Kelompok 3 di depan ternyata ya. Kelompok 3, nanti buka bersama-sama ya. Yang terakhir, kelompok 4. Oke, ini ya. Nah, hitungan ketiga kita buka bersama-sama ya. 1, 2, 3. Silakan dibuka amplop misterinya ya. Sudah dibuka? Oke, di situ di dalamnya ada apa saja? Ada gambar dan tulisan ya. Nah, jadi instruksinya ibu pengen kalian susun ya. Itu kan ada kata-kata atau kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf yang ibu potong-potong ya. Yang belum utuh menjadi teks deskripsi ya. Jadi ibu minta kalian silakan susun ya paragraf itu menjadi satu teks deskripsi ya. Tapi jangan lupa sesuaikan yang mana strukturnya ya. Tadi strukturnya ada apa aja? Definisi. Iya betul, ada 3 ya. Jadi nanti kalian susun sesuai dengan struktur teks deskripsinya ya. Ada 3 begitu. Silahkan ditempel di kertas yang kosong tadi ya. Tipsnya, ibu akan beri tips nih. Kalian boleh lihat ibu dulu ya. Perhatikan dulu. Tipsnya agar kalian dapat dengan mudah menentukan strukturnya. Kalian sudah menyusunnya, dibaca per potongan itu dibaca, dipahami menurut kalian masuk ke dalam struktur yang mana. Jadi kuncinya adalah dibaca. So, silakan dikerjakan. Boleh. Dimar boleh geser ke sini, Dimar. Ke depan sini. Bawa kursinya, simpan sebelah sini. Gimana? Apakah mudah? Belum ya? Boleh. Cobain tips yang tadi ya. Dipahami per potongannya. Bagaimana? Mudah apa sulit? Sulit. Oke, silakan dibaca lagi ya. Ya, silakan baca per potongannya. Tadi ada berapa potongannya? Ada di sini di dalamnya ya. Oke, jangan nih, ada banyak. Misterinya ada banyak dong. Boleh, Sakti baca, dipahami dulu.
Pelan-pelan saja, silakan dipahami ya. Bagi-bagi perpotongannya, bagi-bagi. Bagi-bagi perpotongannya boleh. Ini bagian apa ini yang udah ketemu? Bagian definisi umum. Definisi umum. Kenapa definisi umum? Karena ada apa? Coba Pak. Apa teh? Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Menjelaskan apa secara apa tuh tadi teh definisi umum? Secara luas. Oh, jadi ini sudah masuk definisi umum ya. Coba. Nanti sebelum ditempel dibaca lagi ya. Jangan sampai udah ditempel nanti harus dirombak lagi ya. Ya, silakan. Nah, ini bagian apa ini? Definisi umum. Kenapa dikatakan definisi umum? Karena menjelaskan secara luas. Coba yang sebelah mana yang menjelaskan secara luasnya? Pemandian. Nah, ini bagian sini ya. Nah, ini ada definisinya atau ada adalahnya ya, air panas itu. Ini pemandian air panas itu seperti apa ini? Oke, boleh. Dibaca lagi. Dibaca lagi ya. Ya. Nah, ya, sok. Mana lagi bagian yang mana lagi yang tadi yang perlu dipahami lagi? Yang mana? Ayo. Berarti tinggal apa kalau definisi umum udah? Deskripsi bagian dan kesimpulan. Oh iya, sok silakan ya. Dipahami lagi. Kalau kelompok ini gimana nih? Udah menemukan? Belum. Kenapa nih? Bingung? Ya, Bu. Si bingung. Ini ada berapa paragraf? Ada berapa potongan? 5. Oh, ada 6. Ternyata banyak ya. Pantas saja bingung. Ingat lagi definisi umum tadi menjelaskan tentang apa? Ya, definisi umum tadi menjelaskan tentang apa? Secara luas. Secara luas. Nah, silakan dicari di sini. Kalau kelompok ini, karena kelompok ini Sedikit lagi. sedikit lagi. Oh, ada berapa potongan memang di kelompok ini? Oh, ada 4 potongan. Silahkan coba. Coba Ibu lihat pekerjaannya. Kalau yang tadi udah ketemu apa? Definisi umum. Oh, gitu. Definisi. Kenapa definisi umum? Itu dikatakan definisi umum. Secara luas. Secara luas. Oke. Itu menjelaskan tentang apa? Curug sodong ya. So, dipahami per paragrafnya ya. Jadi sebelum ditempel kalian baca ulang lagi ya. Jadi nanti kalau udah ditempel kan sayang nanti ya. Ini malah sobek ya. Apakah sudah selesai? Oke, belum ya. Oke, Bu tunggu. Dipahami lagi, dipahami lagi. Dituliskan nama anggotanya. Oh iya dong, ditulis. Nama anggotanya jangan lupa ditulis ya. Iya, jadi nanti ini bagian apa ini? Ini? Deskripsi bagian. Hanya jadi nanti kamu tulis definisi umum yang mana, deskripsi bagian yang mana, simpulannya yang mana ya. Di sini jangan lupa tulis nama kelompok berapa ini? Satu dan siapa aja ya.
Tulis. Nanti kalau udah selesai kita presentasikan ya. Nanti presentasinya bergantian yang bacanya ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Iya. Ya. Ya. Dibacain satu-satu paragrafnya atau semuanya dijadiin satu? Jadi nanti presentasinya kamu sebutkan definisi umum, bacakan, deskripsi bagian bacakan, simpulan bacakan. Kayak gitu. Jadi ini jangan terlalu dekat, nanti tulis dulu definisi umumnya ya. Iya, gak apa-apa yang udah ditempel gak apa-apa di pinggir aja. Masih bisa. Oke. Kasih jarak. Nah, judulnya boleh di sebelah sini ya, judulnya ya. Judulnya ya, tulis ya. Boleh, silahkan. Oke, ini baru definisi umum ya? Oh iya, silahkan dipahami lagi ya. Sisanya ya berarti 2 lagi ya. Si bingung ya? Iya, dipahami lagi. Ingat lagi tadi deskripsi umum mah ada ciri-ciri ya di dalamnya. Jadi lebih jelas lagi ya, lebih terperinci lagi. Gitu ya, hati-hati tertukar ya. Oke, pelan-pelan saja ya, pahami lagi. Oke, ini baru definisi umum ya? Iya. Oh, sama juga ya. Oke, silakan dipahami lagi ya, dibaca lagi pelan-pelan. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai nanti definisi umum jadi deskripsi bagian. Deskripsi bagian ya. Kelompok 4 gimana nih? Sudah semua ya? Tinggal apa simpulan ya? Simpulan. Oke, simpulan di yang mana coba yang mau lihat? Oh iya. Kenapa simpulan? Dikira simpulan. Kenapa? Ada Iya, oke ya, lebih ke kesan penulisnya ya, kalau simpulan gitu ya. Kalau bagian itu ciri-cirinya apa aja di Curug Sodong tuh? Masih ada. Baru 1 paragraf ya. Ya. Jadi deskripsi bagian ada berapa paragraf? 2. Oh, 2. Oke, berarti tinggal nempelin yang paragraf keempat ya. Oke. Gimana nih yang tadi baru 1 udah? Udah. Coba ibu melihat. Tertukar tidak? Oke. Kenapa ini disebut deskripsi bagian yang bagian ini? Karena menjelaskan secara terperinci. Oh iya, ini tentang apa ini? Tentang dasar sifatnya sesama. Oh iya, kalian udah pernah ke sana? Pernah. Oh, pernah. Jadi kalian udah tahu secara langsung ya ke sana.
sudah selesai? Belum, tadi yang ini sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1 siap, nanti unjuk ya. Atau presentasi ke depan. Kelompok 2 sudah? Sudah juga, ternyata tinggal kelompok 3 dan 4 ya. 3 sudah? Oh, ternyata sudah kelompok 3 juga. Kelompok 4? Wah, mantap ya, good job. Sudah semua ya. Nah, berarti saatnya kita unjuk atau presentasi. Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 4 nanti boleh balik ke sini ya. Balik ke sini ya. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Boleh lihat ke depan ya. Lihat ke depan. Kelompok 1 boleh ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 boleh ke depan. Semuanya. Bawa kertasnya, bawa. Silakan berjajar di sini. Yang lainnya perhatikan ya. Oke, di sini, nah, di pinggir. Oke, silakan berjajar. Sip, silakan dimulai. Diperlihatkan dulu. Nah, ya, ini dari kelompok 1. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemandian air panas. Judulnya apa? Yang kencang. Pemandian air panas. Oke, silakan dijelaskan satu-satu yang mana definisi umumnya, deskripsi umumnya, deskripsi bagiannya, dan simpulannya. Silakan. Yang kelas A. Definisi umum pemandian air panas seperti Sukabumi ini tentu tidak akan menjumpai daerah lain. Namanya adalah air panas geyser disolok yang dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit. Memiliki suhu sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Air panas ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit seperti rematik, asam urat, dan penyakit kulit. Geyser disolok sendiri terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Gede Pangrango. Air panas Boleh majuan sini. akan terdorong Maju sebelah sini. Boleh. Oke, lanjut. Tinggal apa? Deskripsi bagian. Boleh ganti orang deskripsi bagian yang bacanya. Oke. Deskripsi bagian. Terdapat beberapa titik samburan dengan tekanan yang berbeda-beda. Di aliran sungai dengan air yang sangat jernih ini air geyser disolok ini juga memiliki kolam yang bisa dinikmati ketika berada di objek wisata ini. Namun yang paling banyak dikunjungi adalah sungainya karena memiliki semburan air panas. Kegiatan lain yang dapat dilakukan ketika berada di sekitar aliran sungainya ialah merebus sebelum digunakan air panas yang berada di samping sungai. Oke, yang terakhir gantian lagi, siapa yang baca simpulan? Simpulan. Menariknya lagi, wisata geyser ini disebut hanya dua dunia, yakni dan di Solok Sukabumi. Geyser di Solok ini berada di kawasan Ciletuh, Gelombang Maju, Unisco Global Geopark. Tepatnya berada di desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari Pelabuhan 1 menuju lokasi air panas geyser di Solok berada sekitar 17 km dengan waktu tempuh kurang lebih 33 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 29 menit dengan kendaraan roda 2. Air panas geyser Cisolok ini menyembur dari sungai yang ada di situ dengan lokasi yang cukup berdekatan. Oke, ya jadi itu coba dilihatin lagi teh. Nah, ini presentasi dari kelompok 1 tentang geyser Cipanas di Cisolok begitu ya. Jadi kelompok 1 mampu definisi umumnya yang mana, menentukan deskripsi bagiannya dan simpulannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Lanjut, kita kelompok 2. Kelompok 2 boleh sebelah sini. Di sini. Oke. Oke, sip. Diperlihatkan dulu. Oke, ternyata
Ini apa judulnya? Pemandian air panas juga sama. Silahkan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Izinkan kami untuk mendeskripsikan tentang pemandian air panas. Oke, disebutkan dulu struktur yang mana? Definisi umum. Pemandian air panas seperti kombinasi tentu tidak akan kamu jumpai di daerah lain. Namanya adalah air panas geser isolat yang dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit. Memiliki suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Air panas ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit seperti rematik, asam urat, dan kulit. Geyser Cisolok sendiri terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung gede Pangrango. Air panas yang berasal dari perut bumi akan terdorong melalui dalam batas. Oke, lanjut. Itu struktur apa yang kedua? Deskripsi bagian. Oke. Terdapat beberapa putusan bulan dengan tekanan yang berbeda-beda di aliran sungai dengan air yang sangat jauh. Air panas juga memiliki kolam yang bisa dinikmati ketika berada di objek wisata. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke bagian terakhir. Bagian terakhir apa? Kesimpulan. Oke, silakan. Wisata Diganti gantian yang baca gantian ya, boleh. Silakan, gantian yang bacanya. Tempatnya berada di Wangi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari Pelabuhan Ratu menuju lokasi air panas Geyser Cisolok berjarak sekitar 17 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 33 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 29 menit dengan kendaraan roda 2. Air panas Geyser Cisolok menyembur dari sungai yang ada di situ dengan lokasi yang cukup berdekatan. Oke, coba diperlihatkan lagi. Ini pekerjaan dari kelompok 2 ya. Menentukan definisi umumnya, deskripsi bagiannya, dan simpulannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan berjajar sebelah sini. Oke, sudah diperlihat. Silahkan. Ini tentang apa judulnya? Bacakan dulu dan dari kelompok mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan guru. Ya, sebutkan dulu strukturnya. Definisi umum. Kabupaten Sukabumi selain terkenal dengan pantainya yang menakjubkan, juga memiliki berbagai destinasi wisata air terjun yang memikat hati para wisatawan. Salah satunya adalah wisata air terjun Curug Sodong yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu, di Desa Suwarung, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Curug Sodong memiliki keunikan dengan 2 aliran kubur yang bersebelahan, mencapai ketinggian sekitar 20 meter. Debit airnya cukup deras, terutama saat musim hujan, menambah daya tarik alam yang ada di sekitarnya.
Para pengunjung yang tertarik berkunjung ke Curug Sodong sebaiknya memilih waktu kunjungan saat musim kemarau untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman. Wisata Curug Sodong buka mulai pukul 8 hingga 16 WIB dengan biaya masuk sekitar 3.000 saja. Oke, lanjut. Struktur apa yang dibacakan? Silakan. Deskripsi bagian. Keunikan lain dari Curug Condong adalah pemandangan alamnya di sekitar air terjun. Tumbuh pepohonan hijau dan rindang, menciptakan suasana yang damai. Nama Sondong sendiri merujuk pada cekungan di bawah air terjun yang menyerupai gua. Dalam bahasa Sunda, cekungan seperti ini sering disebut sodong. Curug Sodong yang dikenal juga dengan nama Curug Bulan menjadi salah satu destinasi wisata menarik di dalam kawasan Ciletuh Geopark. Selain pemandangan alam yang indah, suasana di sekitar air terjun ini sangat cocok untuk bermain air dan bersantai. Oke, lanjut. Yang terakhir apa? Simpulan. Simpulan. Curug Sodong terletak dalam kawasan Geopark Ciletuh, salah satu dari 7 taman bumi geopark yang diakui oleh UNESCO. Keberadaan air terjun ini juga menjadi daya tarik utama di kawasan Geopark Ciletuh karena aksesibilitasnya yang mudah. Untuk mencapai Curug Sodong, pengunjung bisa menggunakan motor, mobil, atau bus ukuran 3/4 untuk rombongan. Curug Sodong adalah destinasi wisata menarik yang menawarkan kombinasi antara keindahan alam dan kisah mistis yang menggugah selera petualang sejati. Bagi para pengunjung yang mencari petualangan alam yang menarik di Jawa Barat, Curug Sodong di Sukabumi adalah tempat yang pantas untuk dikunjungi. Nah, coba dilihat yang lagi. Nah, ini presentasi dari kelompok 3 ya. Teks deskripsi tentang Curug Sodong. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kembali tempat duduknya. Yang terakhir, kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 4. Diperlihatkan dulu gambarnya ya. Silakan. Silakan dibacakan. Perkenalan dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, izinkan kami mempresentasikan teks deskripsi yang berjudul Curug Sodong. Yang pertama, definisi umum. Curug Sodong terletak di kawasan Geopark Ciletuh, salah satu dari 7 taman bumi geopark yang diakui oleh UNESCO. Keberadaan air terjun ini juga menjadi daya tarik utama di kawasan Geopark Ciletuh karena aksesibilitasnya yang mudah. Untuk mencapai Curug Sodong, pengunjung bisa menggunakan motor, mobil, atau bus ukuran 3/4 atau rombongan. Curug Sodong yang dikenal juga dengan nama Curug Kembar menjadi salah satu destinasi wisata menarik di kawasan Geopark Ciletuh. Selain pemandangan alam yang indah, suasana di sekitar air terjun ini sangat cocok untuk bermain air dan bersantai. Oke, lanjut. Apa itu? Yang kedua? Deskripsi bagian. Oke. Kabupaten Sukabumi selain terkenal dengan pantainya yang menakjubkan, juga memiliki berbagai destinasi wisata air terjun yang memikat hati para wisatawan. Salah satunya adalah wisata air terjun Curug Sodong yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh, Palabuhan Ratu, di Desa Ciwaru, Kecamatan Kemas, Kabupaten Sukabumi. Curug Sodong memiliki keunikan dengan 2 aliran air terjun yang bersebelahan mencapai ketinggian sekitar 20 meter. Debit airnya cukup deras, terutama saat musim hujan, dengan daya tarik alam yang ada di sekitarnya. Para pengunjung yang tertarik berkunjung ke Curug Sodong sebaiknya memilih waktu kunjungan saat musim kemarau untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman. Wisata Curug Sodong buka mulai pukul 8 hingga 4 sore dengan biaya masuk sekitar 3.000 saja. Oke, yang terakhir? Ada simpulan. Keunikan lain dari Curug Sodong adalah pemandangan alamnya. Di sekitar air terjun tumbuh pepohonan hijau dan rindang, menciptakan suasana yang damai. Nama Sodong sendiri merujuk pada cekungan di bawah air terjun yang menyerupai gua. Dalam bahasa Sunda, cekungan seperti ini sering disebut sodong. Curug Sodong adalah destinasi wisata menarik yang menawarkan kombinasi antara keindahan
yang menggugah selera petualangan sejati. Bagi para pengunjung yang mencari petualangan alam yang menarik di Jawa Barat, Curug Sodong di Sukabumi adalah tempat yang pantas. Lanjut berarti yang terakhir ya. Curug Sodong adalah destinasi wisata menarik yang menawarkan kombinasi antara keindahan alam dan kisah mistis yang menggugah selera petualangan sejati. Bagi para pengunjung yang mencari petualangan alam yang menarik di Jawa Barat, Curug Sodong di Sukabumi adalah tempat yang pantas untuk dikunjungi. Oke, selesai? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan ke tempat duduknya kembali ya. Jadi keempat kelompok sudah mempresentasikan atau unjuk kerja ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Boleh dikumpulkan dulu. Nggak apa-apa, nggak usah amplopnya, itu amplop misterinya buat kalian ya. Ini misterinya buat ibu. Kelompok 4. Oke. Oke ya. Jadi ada 2 objek. Ternyata ya. Objek pertama tadi apa? Pemandian air panas. Yang kedua? Curug Sodong. Nah, sekarang ibu pengen dari perwakilan per kelompok, silakan simpulkan hasil kerja kalian tadi. Kelompok 1, simpulannya apa jadinya? Ada struktur apa saja yang ada di dalam teks yang kalian telah tadi? Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, definisi umumnya itu tadi mencakup apa aja? Menjelaskan tentang apa aja? Pemandian air panas. Kalau deskripsi bagiannya? Menjelaskan tentang Aja yang ada di air panas. Wisata. Terus ada apa aja? Pemandiannya ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Tadi tentang pemandian air panas. Coba simpulkan. Jadi pemandian air panas itu bagaimana? Dari teksnya, strukturnya juga. Jadi strukturnya ada apa aja? Definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, jadi kalau definisi umumnya yang bagian mana? Menjelaskan Pemandian air panas. Kalau deskripsi bagiannya? Tentang wisata. Ada apa aja memang di pemandian air panasnya? Iya, air mancur. Kolamnya. Oke, ya. Sip. Terima kasih kelompok 2. Ya, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan simpulkan hasil kerja yang tadi. Ada struktur teks apa aja tadi? deskripsi bagian, simpulan. Simpulan. Kalau definisi umumnya yang bagian mana? Menjelaskan wisata Curug Sodong. Kalau deskripsi bagiannya menjelaskan apa saja? Ciri-ciri apa? Airnya yang cekung ya, itu termasuk ke ciri-ciri ya. Simpulannya berarti menjadi daya tarik wisatawan. Oke, terima kasih kelompok 3 ya atas jawabannya. Kelompok 4, coba simpulkan pekerjaan yang tadi. Ada struktur apa saja? Definisi umum. Bagian simpulan. Kalau definisi umumnya yang mana? Menjelaskan tentang wisata Curug Sodong yang terletak di kawasan Geopark Jogja. Oke, kalau deskripsi bagiannya? Seperti air terjun yang derah dan cekung. Kalau simpulannya menjadi wisatawan meskipun jauh tapi pada mau ke situ. Ya, oke, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, ya.
dari pemaparan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya, Ibu dapat melihat bahwa kalian sudah mampu, ya, sudah mampu mengetahui atau mengidentifikasi struktur teks deskripsi, ya. Kalian sudah mampu menentukan yang mana definisi umum, yang mana deskripsi bagian, dan yang mana simpulannya. Begitu ya. Oke, sekarang kalian boleh kembali ke posisi awal ya. Boleh kembali ke posisi awal yang tadi. Silakan. Pelan-pelan boleh. Oke, sudah kembali ke posisi awal? Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan atau menentukan struktur teks deskripsi per kelompok. Sekarang Ibu ada tugas individu atau per orangnya ya. Nih, Ibu akan bagikan satu orang satu ya. Jadi Ibu jelaskan. Boleh Dimar, dikebelakangkan. 2, 3. Ya. Sudah semua kebagian? Oke, nih ada satu lagi ya. Oke, sudah semua kebagian ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tugasnya ya. Itu ada sebuah teks deskripsi ya. Kalian Ibu minta untuk tentukan yang mana bagian definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulannya. Kalian boleh menandai langsung di kertasnya ya. Jangan lupa diberi nama. Tipsnya yang tadi dibaca lalu dipahami ya. Jadi kalian bisa tahu yang mana definisi umumnya, yang mana deskripsi umumnya ya. Silahkan. Dibaca pelan-pelan ya. Silakan dibaca ya. Ya, diberi tanda, dibaca dulu sebelum diberi tanda. Ya, boleh dikasih tanda seperti itu ya. Mudah ya, mudah ya. Nah, karena kalian tadi sudah mencoba untuk menentukan juga ya per kelompok. Tapi bedanya sekarang kalian individu. Oke, latihan mandiri sudah selesai? Belum, ada beberapa yang belum ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Dimar sudah? Boleh dikumpulkan Dimar?
Sudah? Oke, Dimar sudah. Zikra sudah ya? Oke, boleh dikumpulkan juga. Oke, ada lagi yang mau dikumpulkan? Ah, sudah. Oke. Boleh, Akbar sudah. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sudah. Saya juga sudah ya? Iya. Oh, udah sudah. Sudah. Ada lagi? Oh, banyak. Oke. Oke, mana lagi yang sudah? Boleh disatukan?
Apa saja tadi? Definisi umum, definisi bagian, dan simpulan. Oke, betul. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang menurutmu sulit pada bab ini? Siapa yang mau jawab? Oke, Rizda. Apa? Kesulitannya untuk membedakan teks deskripsi bagian. Oke, sulit untuk membedakan deskripsi bagian dengan definisi umum. Oh, definisi umum ya. Jadi oke, mungkin agak sedikit terkecoh ya, Daya. Kesulitan di bagian membedakan yang mana sih bagian deskripsi umum itu ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang jawab? Adli. Bagaimana perasaannya Adli? Senang Cukup senang, kenapa cukup senang? karena dapat mengetahui hal yang baru. Oke, mengetahui hal yang baru. Hal baru apa? Teks deskripsi. Apa aja tes deskripsi tadi Struktur. struktur apa aja strukturnya? Deskripsi umum. Deskripsi bagian. ya dan Simpulan. simpulan. Betul, itu hal baru ya untuk kalian semua ya. Oke, tepuk tangan untuk Adi. Hal apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Oke, Desra, silakan. Hal yang menyenangkan hari ini yaitu bisa mengetahui lebih lanjut pembelajaran teks deskripsi. Iya, Dan hal yang tidak menyenangkan hari ini yaitu cuaca yang sangat gerah. Oh, sangat gerah dan apa yang lain juga gerah? Ya. Tapi kita tetap semangat ya. Oke, yang menyenangkannya tadi tetap bisa melanjutkan tentang deskripsi, teks deskripsi ya. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Desa. Lanjut. Apa harapanmu dalam pembelajaran Indonesia ke depannya? Oke, Bapak Ardi boleh. Harapannya semoga kedepannya kita bisa belajar di luar. Oke, mau belajar di luar. Kan panas, gak apa-apa belajar di luar. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita cari tempat yang sesuai. Oke, boleh masukannya. Siapa tahu minggu depan kita akan bisa belajar di luar. Yang teduh ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ardi. Oke, Bapak Ardi mau jawab? Oke, apa? Tidak? Memperbanyak game. Oh, mau memperbanyak game. Yang tadi kurang ya. Oke, nanti siapa tahu di pertemuan selanjutnya Ibu akan mendapatkan game-game di pembelajaran kita ya. Terima kasih dan tepuk tangan. Oke ya, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan betul kata Adi, cukup menyenangkan pembelajaran hari ini ya. Oke, pembelajaran hari ini kita tadi sudah kita sudah menyampaikan tentang tes deskripsi. Ada yang mau menyimpulkan? Pembelajaran hari ini apa? Dikra boleh. Kita mempelajari tentang struktur teks deskripsi, ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Kita juga tadi menentukan mana yang termasuk strukturnya melalui teks deskripsi yang diacak. Oke, betul ya. Tadi juga kita sudah mengetahui